Shalom Bapak Ibu dan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selamat pagi, senang sekali kita bisa jumpa lagi. Dan kita selalu bersyukur Tuhan berikan kita kesempatan lagi untuk mendengar sebuah renungan. Saya dapati satu ayat di dalam Yakobus 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat ini indah sekali ya Bapak Ibu. Setiap kita pernah berbuat salah atau berbuat dosa, ya. Tetapi ketika kesalahan kita tidak dibereskan, tidak dinyatakan, diakui di hadapan Tuhan, maka jiwa kita akan tertekan. Sebab dosa yang disembunyikan membawa dampak buruk, baik secara rohani maupun jasmani. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu datanglah kepada Tuhan dan akuilah kesalahan dan minta ampun. Minta ampun. Tuhan sudah katakan lewat 1 Yohanes 1 ayat 9 tadi bahwa ia adalah Allah yang setia dan adil, bahkan mau mengampuni kita, menyucikan kita. Mari Bapak Ibu jangan malu mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ya, mengaku dosa itu membawa kelegaan. Ingat kisah Daud ketika dia menyembunyikan dosanya, maka jiwanya tertekan dan dia merasa lemah, dia merasa tidak berdaya. Tapi ketika dia mengakui kesalahannya, dia mendapat kelegaan dan dia mendapat juga sukacita pengampunan. Bapak Ibu, sebesar apapun dosa kita, nggak ada yang Tuhan nggak bisa ampuni. Tidak ada dosa sebesar apapun yang Tuhan tidak sanggup ampuni. Begitu juga tidak ada dosa sekecil apapun yang Tuhan bisa terlupakan. Mari kita pergunakan kesempatan untuk datang kepada Tuhan dan akui kesalahan kita. Bereskan. Sebab sewaktu-waktu kalau kita dipanggil oleh Tuhan, kita sudah tidak lagi merasa takut karena kita sudah bereskan. Inilah yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu. Pengakuan dosa adalah pintu gerbang kepada pengampunan Tuhan. Kalau kita nggak diampuni, kita nggak akan pernah bisa diterima oleh Tuhan. Mungkin masih ada di antara Bapak Ibu yang belum bisa mengampuni. Mulailah kita berusaha. Itu juga dosa yang kita sembunyikan. Mungkin kita masih ke gereja, kita masih melayani, tetapi di hati ini masih tidak ada pengampunan terhadap orang yang melukai kita. Ambillah kesempatan ini dan minta tolong kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kita Roh Kudus yang mampu kita mengampuni kesalahan orang lain, supaya kita pun diampuni. Mengampuni orang itu adalah memberi kesempatan dia bertobat. Makanya Tuhan itu memberikan kita kesempatan bertobat. Setiap hari kita diampuni. Ya Bapak Ibu, kita percaya dosa yang tidak diampuni merusak hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi dosa yang kita akui akan memulihkan hubungan kita. Ini pilihan, apakah kita mau pulih hubungan kita dengan Tuhan atau tidak mau, itu terserah kita sendiri. Tuhan nggak memaksa. Inilah renungan yang bisa saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus mengampuni kita. Tuhan mengasihi kita. Selamat beribadah. Haleluya. Amin.